Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5C dimanapun kalian berada, semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran tematik pada tema 1 subtema 3. Pada pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4, anak-anak bisa buka buku temanya pada halaman 59 sampai pada halaman 62. Nah, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Sebelum kita membahas tentang kondisi geografis, ya pertama kita sudah mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Nah, masih ingat letak geografis wilayah Indonesia? Ya. Keberadaan negara Indonesia berdasarkan letaknya di muka bumi, ya seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya Indonesia itu berada di antara dua benua. Masih ingat benua apa? Ya, benar, yaitu benua Asia dan juga benua Australia, serta berada di dua samudra. Samudra apa? Masih ingat? Ya, Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Nah, Indonesia berbatasan langsung dengan benua Asia, ya di sebelah utara, benua Australia di sebelah selatan, Samudra Hindia di sebelah barat, dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Nah, itu secara letak. Nah, bagaimana ketika kita membahas tentang kondisi geografisnya? Nah, Indonesia merupakan negara maritim. Kenapa Indonesia dikatakan negara maritim? Karena apa? Alasannya. Ayo. Maritim terkait dengan laut. Ya, sehingga Indonesia merupakan negara kelautan. Artinya adalah laut Indonesia sangat luas. Lebih luas dibandingkan daratan. Oleh sebab itu, negara Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti adanya pertukaran budaya. Nah, bagaimana dengan jenis pekerjaan di wilayah kelautan atau negara maritim? Kebanyakan mata pencariannya apa? Kalau di laut, ya nelayan. Nah, nelayan merupakan mata pencarian yang ada pada daerah pesisir atau lautan. Selain nelayan ada juga petani garam, ya ada petani kelapa, pemandu wisata dan lain sebagainya. Ada dampak positif dan negatif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Di buku di tabel itu ya ada dua dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah tentang komunikasi dan interaksi antar masyarakat itu akan lebih mudah. Yang kedua tentang dampak positifnya adalah pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman budaya. Nah, Indonesia sangat kaya sekali akan adanya ragam budaya. Untuk dampak negatifnya, ya yang pertama adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Nah, budaya luar masuk ke Indonesia ya sedikit demi sedikit akan menghilangkan budaya asli daerah setempat. Yang kedua adalah munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Nah, ini yang nanti menjadi dampak negatif adanya apa? Letak kondisi geografis Indonesia. Itu dampak yang terjadi. Selanjutnya pada muatan bahasa Indonesia kita akan melihat dan juga menerapkan kembali tentang ide pokok dari sebuah teks. Itu ada pada halaman 60. Nah, kita mempelajari kembali tentang ide pokok. Masih ingat cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf? Ya, bahwasanya ide pokok itu dapat ditemukan di awal, di tengah, akhir atau awal dan akhir paragraf. Nah, itu biasanya ide pokok terdapat
di suatu paragraf. Ya, ini sudah sering yang kita pelajari, dan bahkan untuk tugas anak-anak Ustadz selalu memberikan tentang bacaan teks yang ada di buku tema. Ya, untuk apa? Untuk lebih mendalami tentang bagaimana anak-anak bisa menentukan ide pokok dengan cara membaca secara tuntas keseluruhan. Di dalam pembacaan tersebut ada yang namanya ide pokok dan juga kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Selanjutnya di pembelajaran 3 ada muatan PPKN. Nah, yang kita bahas adalah tentang perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sendiri ada berapa sila? Ya, ada 5 sila. Yang pertama, sila apa? Sila pertama berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Ya, itu ada di halaman 61. Nah, warga itu berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, sesuai dengan keyakinannya. Ya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Ya. Sikap tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan sosialnya. Pada sila ketiga, adanya persatuan dan kesatuan. Nah, ini menunjukkan apa? Warga harus mencintai tanah air serta menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keragaman, baik itu suku, agama, dan juga budaya. Sila keempat, nah, menunjukkan apa? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya untuk mengutamakan suatu kepentingan bersama, kepentingan negara dan juga kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Ya, ini menunjukkan bahwa setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Nah, itu adalah nilai-nilai luhur dari setiap sila Pancasila. Meskipun memiliki nilai luhur yang berbeda-beda ya setiap sila ini, namun di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Misalkan saja dilihat di halaman 61 ya, Dedi dan teman-temannya menyisihkan uang saku mereka untuk diberikan kepada teman yang terkena musibah. Nah, ini perilaku mencerminkan pengalaman sila kedua Pancasila. Tidak hanya sila kedua, tapi dia juga mencerminkan sila ketiga tentang rasa persatuan dan kesatuan. Nah, jadi nilai-nilai Pancasila itu ketika kita telaah di kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya pada sila satu saja, ya, tidak hanya sila 2 saja, tidak hanya sila 3 saja, tapi ada juga gabungan dari sila tersebut. Nah, untuk pembelajaran 4, anak-anak buka pada halaman 62. Nah, ini melanjutkan yang tadi tentang ide pokok. Ya, ide pokok pada teks sekarang menggunakan diagram pohon. Nah, dilihat pada halaman 63 ya, di situ ada diagram pohon di bawah itu. Ya. Setelah membaca permainan boy-boyan, ya, permainan boy-boyan itu permainan apa? Permainan tradisional dulu ya, zaman dulu kita pernah ya memainkan tentang permainan boy-boyan. Itu berasal dari Pulau Jawa. Itu ada pada halaman 63. Ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Nah, ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel yang pernah kita pelajari sebelumnya, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Seperti pada halaman 63 tersebut. Di tengah itu ada suatu judul teks. Nah, judulnya adalah permainan boy-boyan. Untuk muatan IPS, ya, ini kita akan menuju pada budaya dan alat transportasi saat pengaruh kondisi geografis
Indonesia. Nah, ada pada halaman 64 ya. Kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia dilihat dari apa saja. Yang pertama adalah keragaman suku bangsa. Nah, suku pada Indonesia ya, wilayah Indonesia itu sangat beragam sekali, banyak sekali. Bahasa daerah, terus ada pakaian adatnya. Nah, ketika anak-anak karnaval dulu mempunyai apa istilahnya memakai ya pakaian adat itu banyak sekali ya. Menyewa pakaian adat. Nah, itu adalah tentang apa kondisi geografi Indonesia. Ada keragaman rumah adatnya, terus ada senjata tradisional serta musik tradisional. Keenam ini merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara kita, yaitu Indonesia. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan juga laut. Nah, apa saja transportasi udara dan laut yang ada di wilayah Indonesia? Berikut beberapa pelabuhan yang terkenal, antara lain ada Belawan di Sumatera Utara, Bekauheni di Lampung, ada Merak, ada di Banten, terus Tanjung Perak ya ada di Jawa Timur, serta Gilimanuk yang ada di Bali. Nah, itu adalah beberapa pelabuhan. Sedangkan untuk bandar udara ya yang terkenal adalah Sultan Iskandar Muda yang berada di Aceh, Adi Sucipto yang ada di Yogyakarta, Soekarno-Hatta ada di Banten, Ngurah Rai di Bali, serta Sentani yang berada di Papua. Nah, itu merupakan beberapa ya pelabuhan dan juga bandar udara yang ada di Indonesia yang sangat terkenal itu. Dan yang terakhir ya tentang PPKN ya, muatan PPKN di pembelajaran 4, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti di pembelajaran 3 tadi ya. Dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali kegiatan yang mencerminkan Pancasila, terutama ketika anak-anak berada di kelas ya, berdoa sebelum belajar. Nah, itu adalah mengamalkan sila pada Pancasila. Ada beberapa sila yang terkait dengan berdoa sebelum belajar di kelas. Yang pertama adalah sila yang ke-1 tentang apa? Yaitu ibadah ya. Berdoa yaitu ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Untuk sila kedua ini terkait tentang apa? Ya, yaitu tentang tidak membeda-bedakan di antara teman kita meskipun berbeda antar agama, misalkan jika ada ya. Dan yang ketiga adalah sila ketiga ini, yaitu tentang persatuan dan kesatuan walaupun tetap terdapat suatu perbedaan. Nah, itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini tentang pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4. Setelah ini ada lembar kegiatan peserta didik yang mungkin anak-anak akan kerjakan ya, dikerjakan sebagai keaktifan dalam proses pembelajaran. Semoga tetap semangat dalam belajarnya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf dalam penjelasan hari ini jika ada salah ya. Salam rindu untuk anak-anakku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.